Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan serta kesempatan, dan ibunda tercinta Dr. Siti Nurhayati Aziz SE MSI untuk membawakan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum kami memaparkan hasil diskusi kami, saya Rizka Yunita Putri selaku pembaca slide pertama, dan slide kedua dan ketiga akan dibacakan oleh Saudari Itza Arada Pratiwi. Slide keempat dan kelima akan dibacakan oleh Saudari Andi Maya Puspitasari. Slide ke-6 dan ke-7 yang dibacakan oleh Sri Ratiningsi. Slide ke-8 dan slide ke-9 yang dibacakan oleh Saudari yang akan dibacakan oleh Ainaya Sadila Fasya. Adapun judul materi yang kami bawakan yaitu Strategi Penyehatan dan Divestasi Strategi Perusahaan Pemimpin Pasar. Strategi penyehatan dan perusahaan divestasi. Manajemen dimanapun tidak selalu berhasil, tak jarang gagal membesarkan perusahaan. Menghadapi kondisi demikian, pemilik dan manajemen berusaha keras memutar arah organisasi, berusaha menyehatkan perusahaan dengan berbagai strategi penyehatan untuk mencapai kembali momentum pertumbuhan yang sebelumnya telah hilang. Jika gagal diperbaiki, disehatkan, pemilik dengan amat terpaksa harus melakukan divestasi, keluar dari pasar. Adapun tanda perusahaan tidak sehat yaitu ketidakcukupan kas, keterbatasan likuiditas, pengurungan modal kerja, utang dagang membengkak, piutang dagang meningkat, penurunan return on investment, dan yang terakhir yaitu penjualan mendatar. Materi selanjutnya, penyehatan perusahaan. Penyehatan perusahaan terbagi atas dua, yaitu penyehatan strategik dan penyehatan operasional. Penyehatan strategik yaitu berkaitan dengan usaha penyehatan terhadap sakit yang disebabkan oleh ketidakmampuan perusahaan memenuhi kebutuhan konsumen dengan produk yang sekarang dihasilkan sesuai dengan komponen pokok misi perusahaan yang telah ditetapkan. Sedangkan penyehatan operasional yaitu manajemen berusaha memperbaiki kinerja perusahaan yang berkaitan dengan pencapaian tujuan ekonomis keuangan yang diakibatkan oleh kelemahan implementasi strategi. Materi selanjutnya, proses penyehatan. Secara sederhana, tahapan proses penyehatan yaitu 1. Manajemen melakukan evaluasi menyeluruh. 2. Manajemen membuat rencana penyehatan. 3. Manajemen mengimplementasikan rencana penyehatan yang telah dibuat. 4. Manajemen membuat langkah stabilitas perusahaan. 5. Manajemen melakukan penyiapan ke arah strategi divestasi. Strategi divestasi merupakan strategi keluar dari pasar. Hal ini terjadi ketika perusahaan gagal berkembang dan tidak terlihat prospek yang cerah. Pemilik bersama manajemen dapat saja langsung memutuskan meninggalkan pasar. Alasan perusahaan melakukan divestasi yaitu determinan pokok yang paling sering memaksa manajemen memilih menutup operasi unit usaha strategis dan keluar dari pasar adalah buruknya kinerja perusahaan, khususnya dalam mencapai sasaran laba. Pada umumnya, ada 3 macam pilihan strategi divestasi, yaitu yang pertama, melakukan penjualan menyeluruh. Yang kedua, merubah unit usaha yang merupakan perusahaan anak menjadi satu entitas perusahaan baru, independen terbebas dari perusahaan induk. Yang ketiga, likuiditas. Halangan keluar dari pasar. Yang pertama, keengganan mengakui kegagalan. Yang kedua, berkurangnya kebanggaan manajerial. Yang ketiga, ketidaknyamanan emosional karena harus berpisah dengan perusahaan yang telah menjadi bagian dari hidup keseharian manajemen, bukan sekedar dalam soal bisnis. Yang keempat, kekhawatiran jika pihak lain yang membeli dan mengoperasikan unit usaha tersebut justru berhasil dengan baik di kemudian hari. Selanjutnya, strategi perusahaan pemimpin pasar. Kepemimpinan pasar atau market leader adalah kemampuan atau tindakan untuk mempengaruhi atau mengarahkan pasar. Perusahaan yang dapat melakukannya kita sebut sebagai pemimpin pasar, yang dimana memiliki pangsa pasar tertinggi dan seringkali jauh di atas pemain terbesar kedua.
perusahaan dapat menggunakan dominasinya untuk mempengaruhi pasar, baik untuk harga, standar kualitas, maupun praktik terbaik. Karakteristik pemimpin pasar. Di sini ada 3 poin. Yang pertama yaitu memiliki pangsa pasar terbesar. Dan poin yang kedua, memiliki keunggulan kompetitif. Poin yang ketiga, menjadi target bagi pesaing. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Materi selanjutnya adalah strategi kepemimpinan pasar. Terdapat 3 strategi umum kepemimpinan pasar, yaitu 1. Mengembangkan total permintaan pasar. 2. Memperluas pangsa pasar. 3. Mempertahankan pangsa pasar. Faktor pertimbangan pemimpin pasar. 1. Operasional yang prima. 2. Kepemimpinan produk. 3. Keintiman dengan pelanggan. Keuntungan pemimpin pasar. 1. Keuntungan lebih tinggi. 2. Produk perusahaan memiliki posisi yang paling menonjol di saluran distribusi. 3. Posisi tawar yang lebih kuat terhadap pemasok. 4. Menjadi materi utama promosi. 5. Menarik lebih banyak talenta. Dan yang terakhir, akses keuangan yang lebih baik. Itulah tadi materi dari kelompok 4 mengenai strategi penyehatan dan divestasi strategi perusahaan pemimpin pasar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Cukup sekian dan terima kasih.